Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, kelas 82 yang Ustaz tanyakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kegiatan KPM kita. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat semuanya. Allahumma amin. Yang sudah bergabung ada 23 siswi, Mbak. Berarti masih ini 8 berapa? 29 atau 32? 33. Oh, malah 33. Oke, berarti masih kurang 24, kurang 9 anak lagi. Mudah-mudahan yang lain nanti segera menyusul. Kita awali terlebih dahulu belajar kita dengan doa bersama. Silakan dihidupkan speakernya. Kita doa bersama. A-ba-ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Mbak, kita sudah melantunkan doa pagi kita. Tadi di awal kalian kegiatan PA sudah, ini di KPM juga kita melantunkan doa. Mudah-mudahan di belajar kita di pertemuan kedua ini Allah memberikan kemudahan sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita pahami dan juga kita serap dengan mudah. Yang selanjutnya, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak hikmat kepada kita. Dan juga salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Jazakumullah khairan kasiran kepada anda sekalian yang sudah bergabung dan juga sudah memenuhi instruksi Ustadz untuk menghidupkan videonya, ya, yang berhalangan tidak bisa menghidupkan videonya silakan konfirmasi ke Ustadz, dan juga jangan lupa isi presensi yang belum isi presensi. Di pertemuan 2 ini nanti kita melanjutkan materi tentang teorema Pythagoras, ya Ustadz. Mudah-mudahan kalian sudah download dan sedikit banyak sudah membacanya ya, hingga nanti ketika pembahasan kalian lebih mudah untuk mengikutinya. Oke, Ustadz sharekan. Dan mohon nanti ketika perlu tanya jawab, silakan digunakan untuk tanya jawab ya. Dijawab pertanyaan yang Ustadz berikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan konsentrasi ya. Nanti kalau suara Ustadz kurang jelas atau kurang keras, silakan ada yang mengingatkan. Dan silakan untuk diperhatikan apa yang nanti Ustadz sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas nanti beberapa subtema. Poin dasar sama kayak kemarin. Nah, nanti di pertemuan kedua ini yang Ustadz blok ya, warna hitam. Yang pertama nanti kita belajar menentukan jenis segitiga ya berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui, Pak. Ya, nanti jenis segitiganya apa. Terus yang kedua nanti menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras? Nanti kita lihat di belakang. Terus nanti adalah aplikasi teorema Pythagoras. Ya. Aplikasi teorema Pythagoras yang akan kita bahas di bagian terakhir nanti. Oke. Yang pertama, ya ini sudah masuk ke submateri. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya, Mbak. Ya. Nah, sebenarnya kita lihat ini.
ada namanya kebalikan teorema Pythagoras. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi ini di pertemuan pertama. Ya, dan Pythagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegaknya. Ya, atau kita misalkan C kuadrat itu sisi miringnya, maka A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemarin kan saya ingatkan lagi, kita kemarin misalkan punya segitiga ini, Mbak. Biru, apa ya? Misalkan itu bisa kita gambarkan segitiga ini. Siku-siku di C. Nah, berarti ini sebelah sini adalah C. Nah, ini C. Misalkan ini A. Ini B-nya. Nah, sisi C itu adalah di depan sudut C. Sudut C-nya kan di sini, Mbak. Tadi sisi C-nya kan di sini, toh. Nah, ini pakai huruf kecil ya. Kalau sisi itu pakai huruf kecil. Ini sisi C. Nah, ini sisi BC itu adalah di depan sudut A. Berarti di sini adalah sisi A-nya. Ini A kecil. Ya. Sisi AC itu di depan sudut B, maka di sini adalah sisi B. Nah, panjangnya gitu ya, maka berlaku ini. C kuadrat sisi miringnya. Sisi miring kemarin nama lainnya apa, Mbak? Halo? Halo? Mbak? Yuk, ada yang jawab yuk. Jika Ustaz bertanya, ada yang jawab. Sisi miring nama lainnya apa kemarin? Halo? Ini dari 28 siswa, tidak ada yang jawab. Cek. Suara Ustaz masuk, Mbak? Halo? Mbak? Hipotenusa. Oke, terima kasih Mbak Hinwa ya. Hipotenusa sisi miringnya. Nah, sekarang kita dalam segitiga ABC, apabila A sisi ini di hadapan sudut A, B sisi B adalah sisi di hadapan sudut B, C di sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras. Kalau berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka siku-sikunya di C. Nah, kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC-nya siku-siku di A. Kalau B kuadrat adalah jumlah kuadrat dari A kuadrat plus C kuadrat, maka siku-siku di B. Nah ini ya, kalau sisi C kuadrat itu berarti sama dengannya, berarti itu siku-siku di C. Kalau A sama dengan kuadrat, ya, A kuadrat sama dengan ini, maka siku-sikunya di A. Kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka siku-siku di B. Nah ini kebalikannya nanti. Nah, ini tergantung nanti posisi sisi A, sisi B, sisi C-nya. Ya. Jadi tidak mesti nanti sisi C, ya ini dasarnya ya, dasarnya adalah sisi C-nya adalah sisi miring. Nah. Saya lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, ini selanjutnya. Dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil teorema Pythagoras, kita dapat menentukan jenis-jenis suatu segitiga, Mbak. Ya, jenis-jenis suatu segitiga. Kita sepakati C-nya itu adalah sisi miring. Ya, C-nya adalah sisi miring. Maka ketika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka terbentuk segitiganya segitiga siku. Ya, kita cari nilai dari C kuadratnya dulu. Berapa? Atau kita bandingkan dengan yang A kuadrat plus B kuadrat. Kalau sama, itu siku-siku. Nah, kalau lebih dari, C kuadratnya lebih dari, maka nanti segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Ya. Terus kalau kurang dari sama dengan, C kuadrat kurang dari sama dengan, maka nanti segitiga lancip. Nah, jadi berdasarkan 3 sisi yang diketahui, nanti kita akan mendapatkan bahwasanya jenis segitiganya itu bisa segitiga siku-siku, lancip, atau
Tumpul. Nah, nanti yang bisa kita buktikan itu. Contoh soalnya ini. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisinya 5, 7, dan 8. Nah, untuk menentukan sisi terpanjang, kemarin kan kita sudah mengatakan bahwa sisi terpanjang berarti adalah sisi yang angkanya paling besar. Ya, kalau lihat gambar ya sisi miringnya itu adalah yang paling panjang ya. Nah, kita dari sini kita tentukan, Mbak. Ternyata yang sisi miringnya adalah yang jadi C-nya adalah 8. Nah, ini saya tuliskan sisi terpanjangnya 8. Nah, A dan B-nya itu 5 dan 7 dibolak-balik boleh. Yang penting yang konsisten, yang panjang itu kita C, 8. Maka kita cari terlebih dahulu nilai dari C kuadrat. Ya, C kuadrat atau 8 kuadratnya. Nah, 8 kuadrat ini. Saya akan start ganti warna. Ini ya. C kuadratnya kita cari. C kuadrat 8. 8 ini 8, 64. Selanjutnya, bentar ya, ini belum selesai. Nah, kita dapatkan C kuadrat itu sama dengan 64. Kita cari A kuadrat ditambah B kuadratnya. Ya, tambah A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya adalah 5. 5 kuadrat tambah 7 kuadrat. 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. 7 kuadrat, 7 kali 7, 49. Nah, 25 tambah 49, 74. Nah, sekarang kita bandingkan nilai apa? Bandingkan nilai dari C kuadrat dan A kuadrat ditambah B kuadrat dibandingkan. Ternyata 64 sama 74. Oh, berarti 64 itu kurang dari 74. Nah, maka terjadilah C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga kita bisa mengatakan jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Karena apa? Ya tadi, C kuadratnya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Jadi mudah untuk menentukan jenis segitiganya. Ya. Kita bandingkan C kuadratnya sama A kuadrat plus B kuadratnya. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Ustadz punya jenis segitiga yang memiliki panjang 3, 4, dan 5. Nah, berarti kan sisi terpanjangnya adalah 5. Kita tuliskan C-nya sebagai 5. A, B-nya 3 dan 4. Setelah itu kita cek. Ya, cek dari nilai C kuadratnya. Nah, nilai C kuadratnya itu adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat, berarti 5 kali 5, 25. Setelah itu kita cek nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya adalah 3 kuadrat, B-nya adalah 4 kuadrat. Ya, 9 tambah 16, 25. Kita bandingkan C kuadrat sama A kuadrat plus B kuadrat. Ternyata didapatkan 25 sama dengan 25. Nah, berarti sama dengan, berarti kalau sama dengan, nanti yang terbentuk segitiganya adalah segitiga siku. Ya. Jadi, karena kemarin kan kita bicara bahwa teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, ini kan memenuhi teorema Pythagoras 3, 4, 5. Maka dia segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Oke. Contoh soal satu lagi. Nah, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang 8, 5, dan 6. Nah, ini harus hati-hati di sini, Mbak.
Jadi soal kadang-kadang itu menuliskannya itu tidak urut angkanya, Mbak. Dari kecil ke besar enggak, bisa acak. Ya, Ustaz beberapa kali mencoba ke anak-anak atau kakak tingkat kalian dulu, urutan angkanya itu Ustaz acak, ya. Itu yang dianggap C itu yang paling belakang. Nah, itu salah. Nah, C itu yang paling apa? Paling panjang, ya. Nah, setelah itu kita tentukan dulu C-nya 8. Nah, maka C kuadrat 8 kuadrat sama dengan 64. Kita cek A kuadrat tambah B kuadrat. 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. 5 kuadrat 25, 36. Ya, 6 kuadrat 36, 25 tambah 3, 61. Selanjutnya kita bandingkan C kuadrat sama A kuadrat plus B kuadratnya. Nah, maka A kuadrat plus B kuadrat ini 61. Nah, ternyata kita bandingkan 64 lebih besar dari 61. Maka dikatakan bahwa segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Nah, kalau sama dengan nanti adalah siku-siku. Kalau kurang dari nanti kita tentukan jenisnya adalah lancip. Kalau lebih dari segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Nah, ini. Sudah selesai untuk menentukan jenis segitiga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang triple Pythagoras. Sebentar Mbak Ustadz, izin sebentar. Ustadz sakit tenggorokan ini, jadi harus banyak minum dulu. Oke, saya lanjutkan. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu adalah pasangan 3 angka bulat positif, harus bulat positif ya, positif semua, yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lainnya. Jadi hampir sama kayak tadi kita menentukan segitiga siku. Kita cek yang angka terbesarnya Mbak, apakah sama dengan atau tidak. Contoh 3, 4, 5. Ini merupakan triple Pythagoras. Kenapa? Ya, kita cek 5. Ya, 5 kuadrat kan sisi yang terpanjang. 5 kuadrat. Nah, ini sebenarnya masih titik-titik ya. Apakah sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat? Maka kita cek 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, ditambah 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. 25 sama dengan 25. Maka ini 3, 4, 5 kita sebut sebagai triple Pythagoras. Ya, 3, 4, 5 itu pasti triple Pythagoras. Yang selanjutnya, yang kedua, 7, 8, 12. Ini bukan triple Pythagoras. Kenapa? Kita cek sisi yang terpanjang adalah sisi 12. Ya, maka 12 kuadrat apakah sama dengan 7 kuadrat tambah 8 kuadrat? Nah, kita cek 12 kuadrat 144, 72, 7 kuadrat 49 ditambah 8 kuadrat 64, 144 dengan 113. Maka ini tidak sama dengan, maka ini bukan triple Pythagoras. Ya, kalau bukan triple Pythagoras ini tidak bisa membentuk segitiga siku. Kalau ini triple Pythagoras pasti membentuk segitiga siku. Oke. Nah, ini ada tabel triple Pythagoras, Mbak. Nah, kalian cukup lihat yang triple Pythagorasnya ya, yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, 4, kalian tidak usah bahas dulu ya. Nanti kok bisa seperti itu? Ya bisa. Nah, nanti diterangkan di kesempatan yang lainnya kalau kalian mau. Nah, yang ingin Ustadz tunjukkan adalah ini adalah kombinasi triple Pythagoras yang sering muncul di soal-soal teorema Pythagoras, Mbak. Ya, dan kelipatannya ini dua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ini maksudnya kelipatannya, Mbak. Ya, kelipatannya. Nah, ini triple Pythagoras sudah hanya ini toh, masih banyak lagi ke bawah. Mungkin sampai tipe mana bisa lihat tipe 9 kalau nggak salah.
Ya, ada tipe 9 sampai tipe 9. Baru angkanya banyak. Nah, ini cukup yang ini dulu yang kita pelajari. Nah, triple Pitagoras ini sangat kalau kita paham dan akhirnya hafal, Mbak. Ustadz ingat nasihat guru Ustadz dulu ketika SMP. Ya, kita sering latihan soal, akhirnya tahu mana yang triple Pitagoras, mana yang tidak, dan itu sangat berguna. Ya, contohnya gini, Mbak. Mungkin kalau kita nyari suatu sisi tegak yang bukan sisi miring ya. Jadi kan sisi miring kuadrat kurangi sisi tegak yang lainnya. Nah, kalau kita hafal triple Pitagoras, tapi pahami dulu. Nah, nanti setelah paham, hafal, karena sering digunakan, itu sangat membantu. Contohnya gini, Mbak. Ustadz punya, dan ini sangat berguna nanti sampai SMA. Harus Ustadz gambarkan. Ya, Ustadz gambarkan segitiga siku-siku seperti ini, Mbak. Ya. Jadi di sini misalkan sisi miringnya adalah 17, Mbak. Sisi yang pendek ini 8. Tentukan sisi tegak yang lainnya yang masih kosong ini. Misalkan Ustadz simbolkan sebagai X. Tentukan nilai X-nya berapa. Nah, kalau secara umum kan kita nuliskan bahwa X kuadrat sama dengan ya, 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, biasanya nyarinya seperti itu, toh. Tapi kalau kita sudah paham dan hafal triple Pitagoras karena kita sering gunakan, itu pasangan triple Pitagoras 8, 17 satunya apa? Nah, kita lihat di sini. Ya, Mbak. Nah, 8, 15, 17. Ya, pasti ini X-nya 15. Ya, ada angka, misalkan kita lihat 7, 24, 25. Ada 7, ada 24. Pasti 25 pasang. Ya. Ada 9, ini jarang. Ini jarang keluar, tapi beberapa kali sering menjawab ini. 9, 40, 41. Ada angka 40, 41. Berarti satunya 9. Nah, ini triple Pitagoras nanti kalau sudah terbiasa digunakan, sambil diingat-ingat pasangannya apa saja. 3, 4, 5. Dan kelipatannya. 6, 8, 10, 9, 12, 15. Nah, ini kan kelipatan dari 3, 4, dan 5. Nah, ini triple Pitagoras sangat berguna di perhitungan cepat seperti ini, Mbak. Tanpa menghitung yang seperti ini. Ya, ini harus ditempuh, harus bisa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, bisa langsung kita gunakan. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, penerapan dalam praktek kehidupan nyata kita, Mbak, terkait triple Pitagorasnya. Jadi penerapan triple Pitagoras itu banyak dilakukan di bidang arsitektur, ya, atau arsitektur berarti gambar-gambar sketsanya, ya, sketsa bangunan. Terus di teknik sipil, ya, kalian yang orang tuanya mungkin arsitek ataupun di teknik, ya, teknik sipil, itu di rumah biasanya banyak miniatur-miniatur ataupun gambar, ya, gambar sketsa. Nah, di sini juga ada tukang bangunan juga menentukan kemiringan bangunan, terus kemiringan sebuah tanggul, ya, menahan tekanan air. Tukang kayu membuat segitiga, ya, penguat pilar kayu menggunakan teorema Pitagoras. Walaupun mereka sebenarnya tidak ngitung ini berapanya kalau tukang kayu mungkin. Tapi kalau arsitek dan sipil itu biasanya diperhitungkan. Nah, contohnya ini, Mbak. Nah, saya menemukan gambar-gambar seperti ini. Ya, saya menggambar ini. Yang saya tunjukkan dengan kursor ini, ya. Ini kan bentuk segitiga siku-siku, ini pojokan. Terus Ini di jembatan sungai, tanggul. Nah, ini Ustadz kemarin pernah lihat sketsa gambarnya. Itu terlihat segitiga siku-siku, Mbak. Kalau ini kan tinggal sisi miringnya saja, ya. Nah, Ustadz kemarin nyari yang itu kok tidak ketemu. Ini Ustadz temuin yang itu. Terus ini aktivitas, ya, orang mau kemah atau apa ini, ya, bikin segitiga siku-siku juga. Terus atap rumah ini juga siku-siku toh, bentuk siku-siku, segitiga siku-siku. Terus bendungan, ini kemiringan, ya.
terus tangga. Ya, tangga ini kalau misalkan kita garis lurus ke bawah ini kan bentuknya segitiga siku-siku juga nanti. Nah, kemiringannya berapa gitu ya, yang perlu diperhatikan. Nah, itu terkait tentang penerapan teorem Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus sekarang kalau misalkan hubungannya dengan pemecahan soal, Pak. Itu hubungannya dengan soal cerita. Nah, ini contoh 1. Sebuah tangga bersandar pada tembok yang tingginya 8 meter dan kaki tangga terletak 6 meter. Ya, jika kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, tentukan panjang tangga yang bersandar pada tembok. Nah, untuk menentukan ini, ya, kita itu gambar. Kalau ini kan sudah dikasihkan gambar, Mbak, itu lebih mudah. Ya. Kalau enggak, kita bikin sketsanya. Ya. Misalkan ini saya gambarkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar sketsa. Gambar sketsa itu ini, Mbak. Kita bikin segitiga siku-sikunya saja. Enggak usah perlu kamu bikin temboknya, gambar tembok atau enggak. Ya ini kita nanti tuliskan aja. Nah, jadinya kan seperti ini. AC ini sebagai temboknya. Nah, terus AB adalah ujung bawah tangga, jarak ujung bawah tangga dengan tembok. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Ya, dari yang ilustrasi gambarnya ini ada tembok, ada tangga, gitu ya. Kita ilustrasikan dengan sketsa cukup dengan segitiga siku-siku. Nah, BC-nya ini yang sebagai apa? Sebagai sisi miringnya atau panjang tangga yang kita cari. BC, maka berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, sama dengan 36 tambah 64. Maka BC kuadrat sama dengan 10. C-nya. Jadi panjang tangga tersebut adalah 10 meter. Ya. Jadi soal nanti bisa jadi tidak ngasih gambar ini, Mbak. Kayak misalkan yang di ini ada tangga ini enggak. Jadi kita gambar sketsa dengan cukup segitiga siku. Nanti ada soal cerita kapal berlayar ke arah utara. Ya, kamu tidak usah gambar kapalnya, cukup aja titik. Nah, ini titik awalnya kapal berangkat ke utara, berarti garis ke utara. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua ini. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, ini mohon maaf, kurang geser ya. Jadi yang panjang benangnya yang mana, Mbak? Sisi apa? Oke, yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? AC itu sebagai apa, Mbak? Kalau melihat ilustrasi itu, AC sebagai apa? Halo? Mbak? AC itu sebagai sisi apa, Mbak? Mbak Izati? Sisi miring. Sisi miringnya. Kalau berdasarkan soal cerita itu merupakan apanya? Benangnya. Oke, betul. Ini adalah panjang benangnya. Oke. Kalau sisi AB itu sebagai apa, Mbak? Mbak siapa ya? Mbak Lutfianisa. AB itu sebagai apa, Mbak? Jarak anak sama layangan. Apa? Jarak anaknya sama jarak anak ke apa itu istilahnya apa ya? Jarak anak ke tepat di bawah layang-layang ya. Saya tulis. Ya, jarak anak ke tepat di bawah ininya. Apa?
layang-layang. Ini BC merupakan apa ya, Mbak? Mbak Akila. Mbak Akila? Tingginya, Tat. Tinggi apa? Tinggi yang Tinggi? dicari. Iya, betul. Iya, betul. Tinggi, layang lah, layang. Apa yang dicari? Nah, kan ini ketemu triple Pythagoras toh. Maka berlaku apa? Berlaku BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. AC-nya 100 atau ini 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. Ya, maka ditambah dikurangi 10.000 dikurangi 3.600 yaitu 6.400. Akar dari 6.480. Nah, ini kan pasangan triple Pythagoras kelipatan 345. Ya. Jadi panjang sisi BC-nya adalah 80 meter. Nah, yang terpenting dari soal cerita seperti ini, kita harus bisa mengilustrasikan, Mbak, dengan sketsa gambar. Ya, sketsa gambar itu yang menggunakan segitiga siku-siku, ya, karena kita bicaranya tentang teorema Pythagoras. Ya. Kita gambarkan sisi atau segitiga siku-siku dan bisa menentukan, ya, kayak tadi misalkan AC itu apa toh? Oh, ini sisi miring. Nah, berarti apanya? Oh, ini panjang benangnya. Nah, gitu ya. AB, oh ini jarak anak ke titik tepat di bawah layang. BC-nya adalah tinggi layang. Nah, bisa menuliskan itunya itu sudah bagus. Sudah. Berarti mudeng mengilustrasikan gambar. Oke ya. Oke, selanjutnya latihan. Ini 3 nomor, dari nomor 1 dulu. Nah, yuk. Ustadz kasih waktu 3 menit, Mbak, coba ini. Apakah segitiga yang memiliki panjang P9, Q7, dan R5, apakah segitiga siku-siku? Nah, kalian coba dicek. Coba. Ya. Jadi untuk menentukan apakah dia siku-siku atau tidak, kita menggunakan cara yang di awal tadi ya, menentukan jenis segitiga. Bandingkan C kuadrat dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Oke. Ini jam 9.03 sampai jadi 06 nanti ya. Dicoba. Ini yang sudah bergabung 31 orang. Terima kasih. Ya, kurang 2 orang. Yang sudah gabung jangan lupa presensi. Kita tuliskan yang sisi yang terpanjang yang mana. Kita terus cek. Semuanya mencoba ya. Nanti kita cocokkan, kita bahas dan cocokkan bersama. Masih ada 2 menit. Satu menit lagi.
Oke, udah ya. Ada yang mau menyampaikan hasil yang kalian cari sebelum Ustaz tanya? Siku-siku enggak? Ayo, ada yang berpendapat coba. Apa Mbak Nidaul mau pendapat? Segitiga tumpul. Tumpul. Berarti ini kan pertanyaan apakah tersebut siku-siku? Saya tuliskan di sini. Siku-siku bukan berarti? Bukan. Bukan. Nah, saya tuliskan. Oke, bukan ya? Ada yang menemukan dia siku-siku? Ada? Oke, kita bahas ya. Berarti dari sini, yang jadi sisi miringnya yang mana, Mbak? Mbak Nidaul bukan. Oke, bisa tanya lagi coba. Mbak Keiza. Sudah mencari Mbak Keiza? Sudah tak. Ketemunya apa, Mbak? Siku-siku? Tumpul segitiga. Oh, tumpul. Oke. Mbak siapa ya? Tadi kita lihat. Mbak Azra. Apa, Mbak? Punyamu ketemunya apa? Segitiga tumpul. Tumpul. Mbak Aida. Tumpul. Tumpul juga. Oke ya. Kita buktikan ya. Oke, yuk. Jawab. Ya. Jadi sisi miringnya apa ini, Mbak? Sisi miringnya adalah yang P. Ya enggak? Sama dengan 9. Sehingga P kuadratnya sama dengan 9 kuadrat. 9 kuadrat berapa? Halo? 81. 81. Oke. Terus kita cek yang A kuadrat. Kok di sini A kuadrat? Apa? Q kuadrat. Di sini Q ya. Q kuadrat ditambah apa? R kuadrat. Oh. Q kuadratnya berapa? Q kuadrat 7 kuadrat ditambah berapa? 5 kuadrat. Oke, jadi sama dengan 7 kuadrat 49 ditambah 25. 49 tambah 25 berapa? 74. 74. Oke, kita bandingkan. Bandingkan C kuadrat dengan apa? Kok C kuadrat? Apa tadi? Q ya? P ya? P kuadrat dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Ini yang kita bandingkan. Jadi apa? Hasilnya adalah apa? 81 titik-titik sama itu 74. Apa, Mbak? 81 lebih besar daripada Lebih 70. besar. Ya, terima kasih ya, Mbak Tri. 81 lebih besar dari 74. Ya, maka segitiga yang terbentuk bukan siku. Karena yang ditanyakan apakah siku, tapi tumpul ya. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Oke, yang benar silakan tuliskan angka 1, Mbak. Coba seberapa banyak yang benar. Silakan tuliskan angka 1 di chatnya. Yang hasilnya benar. Oke, 1 orang baru. Hanya 1 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12. Ya, masih terus. 14. Masih nambah. 16, 17. Oke. Oke, masih bisa nambah nanti ya. 17 ini. Oke. Ustadz lanjutkan di soal yang kedua. Terima kasih Mbak, 17 siswa yang sudah. Dan mungkin ada yang belum ketikkan ya, Pak ya. Sekarang nomor 2. Ini Mbak. Nah, kita selidiki pasangan 3 angka ini apakah merupakan triple Pythagoras atau bukan. Sama, waktunya 3 menit dari sekarang. 12, berarti 9.15 nanti. Dicoba, berapakah hasilnya? Caranya sama seperti tadi, menentukan segitiga siku-siku caranya. Ya, tinggal nanti apakah sama dengan atau tidak. Ya, kita. Yuk, sudah ya? Yuk, dari Mbak Fatimah, Fatimah Zahra ada? Halo? Absen berapa? Absen 10 kalau nggak salah, atau berapa ya? Ada Mbak Fatimah? Oke. Yang A punyamu ketemunya apa Mbak? Ini apakah triple Pythagoras atau bukan? Yang A? Ya. Iya. Ya. Oke. Bentar, ini kok coret-coret. Kalau yang B? Belum ketemu Tat. Belum. Iya. Belum. Mbak Aurel. Punyamu yang pertama, iya atau bukan Mbak? Mbak Aurel ada? Halo? Mbak Aurel? Oke. Mbak Reva? Mana Mbak Reva ada? Oh, Mbak Aurel, gimana Mbak Aurel? Aurel siapa ya tadi namanya?
Di Zoom-nya namanya Mbak Aurel. Oh, ada dua ya toh, saya baru tahu. Namanya Aurel tok di Zoom itu namanya Aurel tok. Nah, ini yang bicara. Ayo Mbak. Yang dibuka speakernya ini. Halo? Yang A punyamu triple ya? Oh ya, oke. Mungkin speakernya rusak ya, udah manggut. Ya. Yang kedua, yang B, Pak Aurel. Bukan. Oke, saya tuliskan di sini ya. Bukan. Bukan. Terus, satu lagi. Mbak Reva ada? Mbak Reva? Mbak Reva? Ya. Ya, Mbak Reva Asna. Yang A itu triple atau bukan, Mbak? Iya. Ya, yang kedua, yang B? Bukan. Bukan. Ya, ya, ini perwakilan. Kita cek coba ya, bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, kita cek berarti dari ini ya, sisi miring terpanjangnya toh. Berarti apa? 25 kuadrat, apakah sama dengan 7 kuadrat plus 24 kuadrat. Gitu toh. Nah, 25 kuadrat berapa? 625, Ustaz. 625. Terus dihubungkan dengan 7 kuadrat. 49 ditambah 24 kuadrat. 576. Terus ini 625 titik-titik dengan 49 tambah 576. 625. Berarti ini sama dengan, maka ini merupakan triple Pythagoras. Sama dengan toh, ya, karena 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat, maka ini merupakan triple Pythagoras. Nah, yang ini, sisi yang terpanjang berarti yang mana, Mbak? 29. Nah, jangan terjebak yang belakang ya. 24 Ustadz, bukan. Ini Ustadz acak ininya urutannya. Berarti 29 kuadrat apakah sama dengan 20 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Oke. 29 kuadrat berapa? Berapa yang sedang hitung? 841. 841. 841. Terus ini 20 kuadrat? 400 ditambah 24 kuadrat tadi berapa? 570. 841 dibandingkan dengan 400 tambah 576. 976. 976. Oke, ini sama dengan atau tidak? Ini tidak sama dengan. Nah, maka ini bukan triple Pythagoras bukan. Itu ya. Oke, yang benar silakan ketik angka 1. Berapa coba? Yang benar dua-duanya coba tuliskan. Oke. Masih lanjut. 17, 18. Oke. 18. Ya, benar. Yang lainnya mungkin belum ketik juga ya. Masih lanjut. Oke. Kita lanjutkan di soal terakhir. Nah, ini Mbak. Coba. Jam berapa sekarang? 9.20. Ini setengah 10 selesai lah insya Allah. Yuk, 3 menit. Sebuah kapal berlayar sejauh 90 km ke arah timur. Kemudian belok ke arah utara sejauh 120 km. Jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah, ini kita ilustrasikan dengan gambar. Jadi harus tahu arah anginnya, Mbak. Timur itu ke kanan atau ke kiri, ya. Terus utara, selatan, itu atas bawah, atau
Ini yang sering digunakan ini sih. Kanan, ke timur, ke barat, utara, selatan. Nah, itu. Oke, silakan dicoba. Oke, untuk memudahkan, kita ilustrasikan dengan gambar. Nah, ini ada strategi juga, Mbak, untuk menghitung tribal Pitagoras atau teorema Pitagoras yang angkanya puluhan atau ratusan. Ya, ada nol-nolnya. Kita abaikan angka nol saja. Ya, nanti kita tambahkan kalau sudah ketemu. Itu lebih mudah. Ya. Jadi yang gitu angka pokoknya 9 sama 12. Misalkan. Itu lebih mudah, sangat membantu. Enggak, ya enggak apa-apa nanti, tapi angkanya nanti besar. Oke, sudah. Oke. Mbak Kinan. Punyamu ketemu berapa, Mbak Kinan? Sudah ketemu belum? Ada ya, Mbak Kinan ya? Belum, Tat, bentar. Oh, belum. Ada, Oke. Tat. Belum ketemu, bentar. Oh, belum ketemu. Mbak Zainab? Mbak Zahra apa ya? Mbak Zainab. Absen 33. Belum ketemu, Tat. Belum juga. Mbak Naomi? 150, Ustaz. 150. Oke, Ustaz catat dulu di sini. 150. 150 km. Masih gabung, Mbak Ilwa? Ya, Tat. Ketemunya berapa punyamu? 150. 150. Oke, Ustaz tulis ya, saya sama. Terus Mbak siapa ini? Mbak Iva, absen 14. Sudah ketemu belum, Mbak Iva? Udah, Ustaz. Oh. Kalau Mbak Putri? Putri Aurelia? Ya, Tat. Ketemunya berapa punyamu? 150 juga, Tat. 150. Oke. Kita bahas coba ya bareng-bareng ya. Nanti kita cocokkan yang benar berapa orang. Sebuah kapal berlayar 90 km ke arah timur, kemudian belok ke arah utara sejauh 120. Misalkan titik berangkatnya di sini. Yang Ustaz kasih tanda ini ke kursor. Ke arah timur. Timur itu berarti ke kanan ke kiri, Mbak? Kanan, Tat. Kanan ya. Ini berarti berjalan ke arah timur sejauh 90 km. Nah, ini ya. Terus
belok ke arah utara. Utara ke atas, ke bawah? Atas. Atas. Kita gambar ke atas. Nah, ini. Sejauh 120. Nah, jarak terpendeknya yang mana? Jarak terpendeknya adalah sisi miringnya. Ya, berarti ini saya tuliskan yang sini 90 km, yang ini 120. Nah, berarti kita dapat keterangan bahwa sisi miring sama dengan jarak terpendeknya. Nah, tadi kan Ustaz sudah bilang, Mbak, kalau ketemu angka puluhan, kita cukup angka pokoknya dulu aja. Nah, kita anggap angkanya itu 9 sama 12 dulu aja. Maka, misalkan kita simbolkan ini X-nya lah. Ini X. Sisi miringnya yang kita cari adalah X. Berarti X sama dengan apa? X kuadrat sama dengan berapa? 9 kuadrat ditambah berapa? 12 kuadrat. Oke, hitung 9 kuadrat sama dengan 144 berapa? Sama dengan 225. Berarti X sama dengan akar kuadrat dari 225 berapa? 15. Nah, karena tadi puluhan, Ustadz ambilnya yang apa? Angka pokoknya aja, berarti aslinya adalah 150. Ya. Jadi jarak terpendek dengan 150 km. Itu ya. Itu untuk memudahkan saja, Mbak. Mau dihitung 90 kuadrat tambah 120 kuadrat boleh. Nanti untuk ketemu 2.500 ya. Terus ditambahkan. Oke. Yang benar silakan ketikkan angka 1 coba. Oke. Hanya Mbak Nadira udah ke atas apa sih? Danisa, Mbak Aurel. Ada lagi? Oke, itu ya. Terima kasih yang sudah mencoba. Mungkin tadi karena angkanya terlalu besar kalian agak lama ngitungnya ya. Tapi saya kasih contoh untuk menuliskan angka pokoknya saja ya. Gitu. Nanti dihitung tambahkan 01. Udah ya? Oke Mbak, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Selesai. Oke, yang kita pelajari hari ini apa? Ada yang mau berpendapat? Yang kita pelajari hari ini tentang apa? Halo. Menentukan jenis segitiga dari sisi-sisi yang diketahui. Kalau segitiganya segitiga tumpul, itu apa toh ininya, cirinya? Apa Mbak Zahia? Lalu? Mau ditutup. Oke, kita simpulkan bersama. Kalau segitiganya tumpul, maka nanti sisi miring kuadratnya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kalau sama dengan nanti ketemunya segitiga siku-siku. Kalau nanti kurang dari, maka segitiga apa? Lancip ya. Terus menentukan triple Pitagoras. Triple Pitagoras syaratnya berarti apa? Dikatakan triple Pitagoras jika apa? Jumlah ya, atau jumlah dua angka yang kecil itu sama dengan jumlah kuadrat angka yang terbesar ya, harus sama dengan. Terus untuk
menyelesaikan permasalahan yang hubungannya dengan triple Pythagoras, teorema Pythagoras, itu lebih mudah kita gambarkan dengan sketsa. Ya. Sketsa itu memberikan gambaran nanti yang dicari itu yang sisi mana. Gitu ya. Setelah ini kalian mengerjakan latihan soal. Nanti Ustadz sharekan di grup. Yang belum presensi, silakan presensi. Nanti ketentuan untuk mengerjakan latihan soal ini masuk ke penilaian penugasan. Itu setiap siswa diberikan kesempatan mengerjakan 2 kali, Mbak. Kalau misalkan kesempatan pertama misalkan dapat 80. Nah, maka lihat saja. Nanti yang jawaban yang benar kalian tulis, nanti yang salah kalian perbaiki, kerjakan lagi di kesempatan kedua. Ya. Jadi masing-masing siswa punya kesempatan mengerjakan 2 kali. Nanti Ustadz pilih nilai yang terbaik yang mana. Gitu ya. Kita cukupkan terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin untuk mengakhiri forum. Setelah ini silakan akses di grup PA.